Demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Kamis siang diwarnai aksi seorang demonstran yang memanjat pagar gedung DPR. Seorang demonstran memanjat pagar gedung DPR dengan membawa spanduk. Berbagai spanduk berisikan tuntutan massa juga dipasang di depan pagar gedung DPR. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan Gerakan Rakyat Menggugat juga menggelar demo di depan DPR. Dalam aksi ini, pendemo mendesak DPR mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Massa memberikan tenggat waktu pembahasan RUU selesai paling lambat 15 Desember 2026. Demonstrasi yang dimotori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat memanas siang tadi. Kepulan asap terlihat dari kerumunan massa yang berada di depan gerbang gedung DPR RI. Polda Metro Jaya menyiapkan lebih dari 18.000 polisi untuk mengamankan aksi demo di Jakarta hari ini. Sementara untuk pengamanan demo di depan gedung DPR, sore hari polisi sudah bersiaga mengenakan sejumlah alat pelindung mengantisipasi jika demo berujung ricuh. Sejumlah mobil rantis, water cannon pun sudah disiapkan di dalam gedung DPR. Sejumlah aktivis Pati yang berdemo di depan gedung DPR diterima masuk bertemu pimpinan DPR. Saat bertemu dengan pimpinan DPR, aktivis Pati mendesak pimpinan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang serta mendesak pertanggungjawaban pimpinan DPR jika RUU Perampasan Aset batal disahkan. Dalam pertemuan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berjanji jika RUU Perampasan Aset akan disahkan pada 15 Desember 2026 dan akan beraudiensi dengan masyarakat dalam pembahasannya. Pimpinan DPR dan perwakilan aktivis Pati pun kemudian menandatangani surat kesepakatan dalam audiensi. Tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasko ya, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Pokoknya hukum mati koruptor ini podo ae harus disahkan, Pak. Tidak hanya perampasan aset, gak setuju aku, Pak. Karena saya nggak percaya kalau wakilku diri, Pak. Saya nggak percaya sama wakil saya sendiri. Undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati, waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja, supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya undang-undang perampasan aset.
Susmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, dan saat ini pimpinan DPR Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono menyampaikan hasil pertemuan kepada massa yang menunggu di depan gedung DPR. Anggota DPR fraksi Partai Gerindra Andre Rusiade juga ikut menemui massa pendemo di luar gedung DPR. Aktivis Pati Supriyono menegaskan salah satu kesepakatan yang telah disetujui pimpinan DPR terkait pengesahan RUU perampasan aset serta kesiapan pimpinan DPR untuk mundur jika gagal disahkan. RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020. Menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut bisa disahkan dalam paripurna DPR RI. Adalah pemerintahan dan jodoh menjadi presiden hari ini, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Unjuk rasa mengkritik kebijakan pemerintah juga digelar Aliansi BEM Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, Kamis siang. Dalam orasinya, massa menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis hingga Koperasi Desa Merah Putih. Massa juga mendesak pengesahan RUU perampasan aset serta menyayangkan lambatnya penanganan bencana seperti gempa bumi NTT dan kebakaran hutan dan lahan. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia, hidup PKL, hidup tukang beca. Lebih lengkap untuk memantau aksi demo sore hari ini, kita akan menghubungi rekan jurnalis Kompas TV ada Medida Andas dan juru kamera Yogi Syahrevi di luar gedung DPR, dan juga jurnalis Kompas TV Renata Panggalo serta juru kamera Zamzari di dalam gedung DPR dan Michael Aryawan di Yogyakarta. Namun kita pantau terlebih dahulu rekan Medina Andas yang saat ini berada di luar gedung DPR. Medina, untuk saat ini dari Aliansi atau AMPB telah selesai bertemu dengan pimpinan DPR dan sepakatan ditemui bahwa RUU pengesahan atau perampasan aset akan dilakukan Desember. Lalu seperti apa demo saat ini, yang informasinya ada elemen lain yang juga melakukan demo di luar gedung DPR, dan apa saja tuntutan? Betul, Juno dan juga saudara. Kalau tadi pagi ini memang massa yang memadati kawasan gedung DPR, tepatnya di depan gerbang di Jalan Gatot Subroto, merupakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, dan sudah juga kembali dari AMPB ini juga sudah putar balik begitu setelah menemui sejumlah pimpinan DPR RI, yang dimana hasil dari audiensi tersebut adalah disahkannya RUU perampasan aset pada tanggal 15 Desember 2026 datang. Dan kalau kami lihat dan kami pantau sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, bisa dilihat di belakang saya ini massa masih memadati kawasan gerbang gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, yang dimana massa ini bukan dari AMPB tetapi dari GERAM atau Gerakan Rakyat Menggugat, yang dimana GERAM ini merupakan gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa, tepatnya ada 14 organisasi mahasiswa dan juga masyarakat sipil yang baru saja datang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi sore dan sudah memadati kawasan gedung DPR RI, tepatnya di depan gerbang di Jalan Gatot Subroto. Bisa dilihat di belakang saya saat ini memang ada sejumlah massa yang juga memanjat gerbang hitam gedung DPR RI, dan juga sebagian dari mereka ini juga
juga sedang melakukan pembakaran sampah di depan gerbang hitam gedung DPR RI, dan sebagian dari mereka ini juga masih memadati dan juga masih melakukan orasi yang dilakukan oleh sejumlah orator secara bergantian. Adapun tuntutan-tuntutan yang berusaha disuarakan oleh Geram atau Gerakan Rakyat Menggugat, ini ada sejumlah tuntutan yang dimana tuntutannya juga kurang lebih sama, Juno dan juga saudara, seperti tuntutan yang dibawa oleh AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, di mana AMPB ini mereka mendesak pemerintah atau pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUU atau rancangan undang-undang perampasan aset. Namun kalau untuk Geram ini tuntutannya adalah selain mereka juga menuntut untuk menyita aset para koruptor, mereka juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga dengan program MBG atau program makan bergizi gratis, kemudian juga Koperasi Desa Merah Putih, yang dimana mereka menilai program-program prioritas ini sudah membebankan anggaran negara. Selain itu juga mereka juga mendesak pemerintah untuk segera mempercepat melakukan atau mengubah status, memberikan status bencana nasional terhadap sejumlah wilayah di daerah di Indonesia yang baru saja terkena musibah, yakni NTT dan juga Sumatera. Dan selain itu juga tuntutan mereka lainnya adalah mereka mendesak pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara, di mana mereka menilai terus meningkatnya kenaikan harga BBM dan juga sejumlah harga bahan pokok di negara. Dan hingga saat ini memang massa masih memadati kawasan gedung DPR RI, dan kami masih menunggu apakah nantinya akan ada dialog lanjutan atau audiensi yang dilakukan dari perwakilan Geram dan juga kepada dari pihak DPR, begitu, Juno. Baik, terima kasih laporan Anda, Jones Kompas TV, Medina Andas dan juga Yogi Syarefi dari luar gedung DPR. Kita akan menuju ke dalam gedung DPR, sudah ada rekan Renata Panggalo. Renata, untuk saat kami siang tadi, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah ditemui oleh pimpinan DPR dan juga ada kesepakatan di sana. Untuk sore hari ini juga ada 10 elemen atau 14 elemen mahasiswa yang juga melakukan tuntutan dan juga beberapa tuntutan lainnya. Apakah juga akan ditemui oleh pimpinan DPR? Iya, Juno, untuk saat ini kami masih terus berupaya mengkonfirmasi apakah ada agenda tersebut. Sama seperti tadi pagi, pimpinan DPR menemui aliansi dari AMPB, dari koordinatornya yakni Supriyono alias Mas Botok. Namun untuk saat ini dari Aliansi Geram nampaknya belum terlihat tanda-tanda apakah nantinya pimpinan DPR juga akan bertemu dengan mereka. Namun kalau dari informasi yang kami dapatkan, memang dari Aliansi Geram sendiri ini juga berharap bisa bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan langsung begitu ya, dan menjalin komunikasi yang berbeda, karena memang kalau yang disampaikan dari sebelum-sebelumnya jika ada aksi demonstrasi ini nampaknya belum ada komunikasi yang dibarengi dengan aksi nyata begitu, sehingga tentunya pertemuan dengan pimpinan DPR diharapkan bisa menghasilkan aksi, maksud kami hasil yang nyata dari aksi hari ini. Kalau yang bisa kami gambarkan juga pemandangan di sore hari ini berkaitan dengan pengamanan, Juno dan juga saudara, nampaknya ini lebih diperketat pengamanannya dibandingkan dengan tadi pagi. Juru kamera Kompas TV, Jamsari akan memperlihatkan Renata, bisa terdengar suara saya? Baik, informasinya tadi bahwa belum ada konfirmasi langsung terkait dengan pertemuan antara mahasiswa Geram, yaitu Gerakan Rakyat Menggugat. Untuk saat ini kami akan coba lagi menghubungi rekan Renata. Renata, untuk saat ini seperti apa pengamanan yang tadi ingin Anda sampaikan? Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis. Rekan kami Renata Panggalo tadi menginformasikan bahwa pengamanan sore hari ini diperketat terutama di dalam gedung DPR. Kita akan menuju ke Yogyakarta. Sudah ada rekan Michael Aryawan di sana. Michael, untuk saat ini informasinya BEM di wilayah Yogyakarta melakukan aksi unjuk rasa. Lalu apa saja tuntutan utama dari elemen BEM atau BEM mahasiswa di Yogyakarta? Ya, selamat petang Juno dan saudara. Benar sekali bahwa BEM Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar unjuk rasa pada siang ini. Mereka memulai unjuk rasanya di
depan gedung DPRD daerah istimewa Yogyakarta, dan kemudian mereka bergeser ke gedung Agung, Istana Kepresidenan Gedung Agung, dan saat ini mereka berada di titik ketiga, yaitu di kilometer 0 Yogyakarta. Nah, terkait tuntutan yang mereka bawa, memang kami membaca tadi press release-nya, banyak sekali kritikan yang mereka suarakan dalam aksi ini, mulai dari kritik terhadap kebijakan makan bergizi gratis, kemudian ada kritik terhadap kebijakan koperasi Desa Merah Putih, dan terkait bencana alam, mereka juga menyoroti soal penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta ada gempa bumi di NTT. Namun pada aksi kali ini, satu poin yang benar-benar mereka tekankan adalah pengesahan undang-undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor. Isu itu menjadi isu utama yang mereka bawa dalam unjuk rasa kali ini. Nah, kalau Anda lihat, Juno, di belakang saya, saat ini massa berkumpul di titik 0 km, namun arus lalu lintas masih bisa berjalan lancar, dengan tentu saja ada rekayasa dari pihak kepolisian. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Michael Arwan dari Yogyakarta, dan sebelumnya Renata Panggalo dan Jamzari, dan rekan Medina Andas, dan juru kamera Yogi Sarevi dari Gedung DPR Jakarta. Saudara, Polda Metro Jaya